Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi siang hari ini kembali Allah Ta'ala masih melimpahkan kita banyak nikmat dan kita patut bersyukur. Nikmat iman Islam masih mengiringi hidup kita sehingga kita menjadi jelas arah, jelas tujuan, jelas langkah-langkah, dan juga nikmat sehat walafiat masih Allah berikan kepada kita sehingga berbagai kewajiban dapat kita tunaikan. Mudah-mudahan segenap amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pada hari ini kita bersyukur Allah izinkan kita hadir di majelis ilmu, sebuah majelis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat ikut hadir mendoakan ampunan Allah bagi hamba-hambanya yang menuntut ilmu semata-mata mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap majelis ini diberkahi Allah taala sehingga ilmu yang kita terima bermanfaat dunia dan akhirat. Dan kita tentunya tidak lupa menyampaikan setinggi-tingginya salawat salam sejahtera bagi manusia pilihan, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala dan umatnya yang mendapat keistimewaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, kajian akhir zaman pada pertemuan keempat ini mengambil tema turunnya Isa al-Masih alaihi salam. Nuzul Isa al-Masih alaihi salam. Kita umat Islam mempunyai keyakinan yang mirip dengan kaum Nasrani. Kaum Nasrani meyakini bahwa Jesus Christ will descend from the heavens. Mereka menyebutnya Yesus Kristus, Jesus Christ. Kita menyebutnya Isa al-Masih. Ya. Sebenarnya sama saja, itu sosok yang sama, ya. Hanya karena mereka orang Barat, orang Inggris, mereka menyebut Isa itu Jesus, ya. Kita menyebutnya Isa, ya. Nah, orang-orang Nasrani di Indonesia ya ke barat-baratan lah, jadi Yesus gitu, ya. Kalau kita menyebutnya Isa, mereka menyebutnya Abraham, kita menyebutnya Ibrahim, ya. Mereka menyebutnya David, kita menyebutnya Daud, ya. Mereka menyebutnya Noah, kita menyebutnya Nuh, ya. Jadi ini semua sumbernya sama. Nah, hanya saja pemahaman dan keyakinan kita akan turunnya Isa alaihissalam jelas sangat berbeda dengan pemahaman dan keyakinan kaum Nasrani. Permasalahan yang paling mendasar adalah kaum Nasrani meyakini bahwa Isa alaihissalam yang mereka sebut Jesus Christ itu merupakan one in three or three in one. Satu dari tiga tokoh-tokoh utama akidah mereka, keyakinan mereka. Dan mereka tidak kunjung pernah bisa merumuskan maknanya apa itu Trinitas itu, ya. Dulu ada kawan saya, dia laki-laki, dia punya kenalan relasi seorang ibu-ibu Nasrani, ya. Waktu itu zamannya masih zaman BlackBerry, ya. Jadi kontak-kontakan tuh pakai BlackBerry. Nah, jadi kawan saya ini bertanya kepada si ibu itu, Bu, sebenarnya menurut iman Kristen, apakah Yesus itu Tuhan atau Nabi? Ya. Maka ibu ini langsung menjawab, Tuhan lah, katanya begitu. Terus kawan saya tanya lagi, kalau memang dia Tuhan, kenapa ada riwayat yang menyebutkan sewaktu Yesus disalib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaktani, yang artinya, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan aneh katanya, masa Tuhan manggil-manggil Tuhan? Gitu. Akhirnya si ibu ini diam, nggak ngomong, nggak jawab sama sekali. Nah, kemudian nggak berapa lama dia jawab, tapi dia bilang, mohon maaf, saya di tengah kemacetan, katanya gitu. Ya.
Baru seminggu lagi dia jawab. Nah, apa kata dia? Dia jawab, oh iya, ternyata Yesus itu nabi, bukan Tuhan, katanya gitu. Jadi dalam waktu seminggu orang bisa berubah posisinya dari Tuhan jadi nabi. Gitu ya. Ini menunjukkan betapa tidak jelasnya konsep Trinitas di kalangan mereka sendiri. Jangankan di kalangan kita, Pak. Di kalangan mereka sendiri konsep Trinitas ini nggak jelas ya. Nah, kita nggak punya pemahaman seperti itu. Bagi kita Isa alaihissalam adalah nabiullah, nabi dari sekian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Namun Isa alaihissalam mengalami hal yang unik dalam kehidupannya, yaitu dia sempat ditahan di langit ribuan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melanjutkan kehidupannya lagi di akhir zaman. Dia akan turun di suatu tempat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai menyebutkan secara persis tempatnya di mana. Ya, dalam hadisnya dikatakan fi manaratil bayda fi syarqi Dimashq. Di sebuah menara putih Isa alaihissalam akan turun, diantarkan dua malaikat di sebelah timur kota Damaskus ya. Jadi menara putih kota Damaskus sebelah timur itu diyakini oleh para ulama sebagai Masjid Al-Umawi. Kadang disebut Masjid Al-Umawi, kadang disebut Masjid Al-Amawi ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya The Umayyad Mosque ya. Ini adanya di sebelah timur Damaskus ya. Jadi di menara putih masjid itulah Isa alaihissalam akan turun di antar dua malaikat, dan turun pada saat sejumlah kaum muslimin ada di dalam masjid itu siap-siap hendak menegakkan sholat subuh ya. Dan ternyata itu bukan sembarang kaum muslimin, tetapi itu adalah ya pasukan Al-Mahdi yang sedang siap-siap hendak sholat subuh dan tahu bahwa di luar masjid ada Dajjal yang memimpin 70.000 pasukan Yahudi sedang mengepung mereka. Yang berarti apa? Mereka tahu habis sholat subuh harus berperang melawan musuh yang luar biasa, itu Dajjal. Tiba-tiba sebelum qomat dikumandangkan, jamaah kaum muslimin itu melihat dari langit turun sosok Isa alaihissalam di menara putih itu. Masya Allah ya. Nah, jadi kita meyakini bahwa Isa alaihissalam akan turun juga di akhir zaman sebagaimana orang Nasrani meyakini hal itu. Hanya tentu pemahaman dan keyakinan kita berbeda dengan pemahaman dan keyakinan mereka. Kalau mereka meyakini Isa alaihissalam itu, Jesus Christ itu minimal anak Tuhan, maksimal Tuhan itu sendiri gitu. Kalau kita tidak, kita umat Islam alhamdulillah sejak masih kecil-kecil ya, muslim itu adik-adik kita, anak-anak kita masih kecil-kecil sudah hafal surat Al-Ikhlas ya. Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas tegas sekali dinyatakan sebagai akidah Islamiyah bahwasanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, anak kecil muslim sudah hafal itu. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak. Artinya Allah itu bukan ayahnya seseorang dan Allah bukan anaknya seseorang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak bisa diserupakan dengan siapapun dan apapun. Artinya tidak mungkin Isa alaihissalam itu adalah Allah, tidak mungkin. Dan Isa alaihissalam tidak pernah mengajak kaumnya untuk mengatakan supaya mereka menyembah dirinya, tidak pernah. Ada ayatnya, silahkan dicatat nanti diperiksa, surat Ali Imran ayat 79. Di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala, "Makana li basyarin ayyutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Artinya, tidaklah pantas seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian lalu akan berkata kepada pengikut-pengikutnya, jadilah kalian hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Tetapi yang pantas dia katakan adalah kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Apa artinya rabbani? Artinya orang-orang yang gemar mengajarkan isi Alkitab dan gemar mempelajarinya. Itu orang-orang rabbani ya. Nah, jadi dari ayat ini jelas tegas
Isa alaihissalam tidak pernah menyuruh kaumnya, pengikutnya untuk menyembah dirinya, yang berarti memperlakukan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Jadi ini ada sebuah penyimpangan sejarah, ya. Dan penyimpangan sejarah ini diawali dengan munculnya seorang tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Kristen, kemudian menyebarkan ajaran Trinitas. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Namanya Paulus, ya. Jadi Paulus ini asalnya Yahudi, kemudian menyusup ke dalam barisan orang-orang Kristen dan mengaku dirinya murid Isa alaihissalam, Jesus Christ, padahal nggak pernah ketemu. Mereka punya rentang waktu yang berbeda dalam kehidupan, dan posisinya juga berbeda lokasinya. Tapi dia mengklaim dirinya murid spesialnya Yesus Kristus. Pengertian spesial itu bagaimana? Dia mendapat ajaran dari Yesus Kristus dalam bentuk dia ketemu, ya, padahal nggak ketemu, begitu. Kan ada juga ya kalangan orang-orang Islam yang model gitu, ya, bilangnya ketemu Nabi padahal nggak ketemu Nabi, gitu. Ada nggak orang Muslim kayak gitu? Ada juga ya, bilangnya, oh dia tadi ada di sini di Bandung, ya kan? Tapi dia ini hari Jumat, dia sholat Jumatnya di Mekah, gitu kan? Ada yang model gitu kan? Ada ya model gitu ya. Nah ini Paulus model gitu juga, nggak ketemu sama Yesus tapi ngakunya ketemu, terus dapat wahyu-wahyu, gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam bagi kita adalah salah satu nabi Allah yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita juga cintai, ya. Nah Isa alaihissalam ini dalam konteks akhir zaman termasuk min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Turunnya Isa alaihissalam pertanda dunia sudah mendekati kiamat, dan dia termasuk min alamatil kubro, tanda-tanda besar kiamat. Dia bukan tanda kecil, ya. Ingat, tanda kecil itu ciri-cirinya adalah dia datang lebih dahulu pada umumnya dan jumlahnya banyak. Tapi tanda-tanda besar jumlahnya hanya 10, datang belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Dan semua tanda besar yang 10 itu semuanya bersifat spektakuler, bersifat dahsyat, ya, extraordinary. Contohnya matahari terbit dari tempat terbenamnya, itu tanda besar. Ini peristiwa dahsyat. Contohnya dabbatul ard, binatang melata keluar dari perut bumi untuk memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau ketemu orang beriman, binatang ini akan membuat orang beriman itu wajahnya cemerlang. Kalau ketemu orang kafir, binatang itu akan menyebabkan orang kafir itu hidungnya distempel, kena stempel, begitu, ya. Ini peristiwa dahsyat. Nah termasuk turunnya Isa alaihissalam dari langit, jelas peristiwa yang dahsyat. Bayangkan seorang manusia yang menghilang sekian ribu tahun yang lalu, bukan menghilang sih dalam keyakinan kita, diangkat Allah memang ke langit, kemudian ditahan di langit ribuan tahun, kemudian dia akan turun kembali di akhir zaman untuk menjalankan tugas-tugas mulia. Yang salah satu tugas mulianya adalah membunuh seorang laki-laki yang disimpan Allah di bumi entah di mana ribuan tahun juga, namanya Dajjal. Jadi Isa alaihissalam nanti turun membunuh Dajjal. Dan uniknya dua sosok ini, Dajjal maupun Isa alaihissalam, mendapat gelar yang sama, Al-Masih. Al-Masihud Dajjal, Isa Al-Masih alaihissalam. Nah kita yang orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab bingung aja, kok dua sosok yang nantinya satu membunuh yang lainnya julukannya sama, gelarnya sama. Tapi kalau kita sedikit ngerti bahasa Arab, faham kita. Al-Masih itu punya banyak makna, dan diantara maknanya ada yang bertentangan. Bagi kita Al-Masih Isa alaihissalam itu artinya laki-laki yang nantinya akan berperan sebagai juru selamat, ya. Dia membunuh Dajjal, dia mengajak semua orang kafir, ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, agama Islam ini. Termasuk Al-Masih Isa alaihissalam juga punya makna yang menghapuskan, yang mengusap. Mengusap apa? Mengusap manusia-manusia yang beriman yang kena dampak dari kejahatan fitnahnya Dajjal sehingga menderita aneka penderitaan. Sama Isa alaihissalam nanti mereka diusap, disembuhkan dari aneka penyakit mereka, diberi hiburan oleh Isa alaihissalam. Sedangkan Al-Masihud Dajjal, Al-Masih di sini maknanya apa?
maknanya adalah yang terhapus. Terhapus apanya? Salah satu matanya terhapus, makanya dia menjadi a'war, menjadi bermata sebelah, ya. Mata sebelah ini maknanya bukan matanya satu di tengah, Pak. Matanya dua, tapi karena satu sebab terhapus sebelahnya. Dan sebab dia terhapusnya karena peristiwa apa? Peristiwa tanda besar juga, yaitu munculnya dukhan. Masih ingat dukhan? Ya, apa artinya dukhan? Kabut asap, ya. Kabut asap yang menyelimuti planet bumi kita ini 40 days and 40 nights, 40 hari 40 malam gelap gulita, yang disebabkan karena batsyatul kubro, hantaman keras dari langit. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang lain lagi dikatakan kisfan minas sama'i saqitan, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau dalam bahasa hadisnya disebutnya bintang berekor, ya. Kalau dalam bahasa modernnya disebut apa? Meteor, ya. Jadi meteor besar akan menghantam planet kita ini, menimbulkan great collision, ya, tabrakan yang hebat, yang dahsyat, yang menyebabkan munculnya asap berbentuk cendawan kayak bom atom, bom nuklir kalau diledakkan begitu kan. Cuma cendawannya nggak kenal mengecil, dia terus meluas, nggak kenal berhenti meluas sampai menyelimuti seluruh planet kita ini selama 40 hari 40 malam. Nah, kata Nabi SAW, dukhan ini, makhluk yang sama, dukhan asap ini akan memberi perlakuan yang berbeda kepada orang yang berbeda jenis. Kalau dukhan itu terpapar kepada orang mukmin, maka orang mukmin ini akan mengalami zakmah. Zakmah itu flu atau pilek. Tapi kalau dukhan ini terpapar kepada orang kafir dan orang munafik, maka badan mereka akan membengkak. Kepala mereka akan terasa seperti kepala hewan yang terpanggang. Aneka cairan akan keluar dari lubang-lubang tubuh mereka, lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Sehingga mereka menjadi seperti zombie, ya. Nah, Allah Ta'ala menyebut dalam surat Ad-Dukhan bahwasanya dukhan ini hadza azabun alim. Ini azab yang pedih, ya. Jadi dukhan ini azab yang pedih. Nah, karena dia azab dan Allah yang menciptakannya, maka benda yang sama, zat yang sama memberi perlakuan yang berbeda kepada manusia yang berbeda. Kalau orang itu beriman dan imannya murni, terjaga, di zaman dukhan muncul, paling jauh yang dia alami adalah zakmah, pilek atau flu. Tapi kalau dia kafir atau munafik, dia akan mengalami nasib yang mengerikan, ya. Nah, Dajjal sebagai tokoh kafir kena dukhan, sebagian mukanya meleleh sehingga matanya menjadi cacat sebelah, ya, paham ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini muqaddimah tentang permasalahan Isa alaihissalam. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang pernah saya sampaikan di sini, Nabi Muhammad SAW telah menguraikan 10 tanda besar menjelang kiamat, dan di sini disebutkan seluruhnya, 10-10-nya. Ad-Dukhan, kabut asap; Ad-Dajjal, ya, manusia yang ditakdirkan menjadi fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, punya 1001 tipu muslihat untuk mengajak manusia menjadi kafir, menjadi sesat, ya. Kemudian Dabah, binatang melata yang sudah saya singgung tadi, akan menandakan siapa orang beriman, siapa orang kafir, ya. Kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, yang pada hari itu ketika manusia menyaksikan matahari terbit dari tempat terbenamnya, berarti pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang yang baru mau bertaubat ketika matahari sudah keburu terbit dari tempat terbenamnya dari barat, maka itu terlambat, ya, too late, nggak akan diterima taubatnya. Selanjutnya turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, ya. Jadi ini hadis yang jelas mengatakan bahwa fenomena turunnya Isa alaihissalam termasuk min alamatil kubro, ya, satu dari 10 tanda-tanda besar kiamat, ya. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, 2 umat yang di penjara di balik dinding yang dibangun oleh raja bijaksana ribuan tahun yang lalu bernama Zulkarnain. Nah, dinding ini punya
expired date, punya jadwal kapan dia akhirnya runtuh. Ya, dikatakan oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi itu, hadza rahmatun min rabbi, dinding ini adalah karunia rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, dan kalau sudah datang jadwal janji Allah Rabbku, maka Allah akan jadikan dinding ini hancur luluh lantak. Nah, jadwal itu akan di akhir zaman, ya. Sehingga nanti Ya'juj wa Ma'juj akan keluar dari balik tembok itu dalam jumlah yang fantastis, ya kan? Menyebabkan orang-orang beriman terpaksa mengungsi. Nah, cerita tentang mengungsinya ini terjadi di zaman kepemimpinan Isa alaihissalam. Makanya nanti ini termasuk yang akan saya jelaskan, ya. Nah, kemudian nomor 789 akan terjadi salasata khusufin, 3 pembenaman bumi. 1 pembenaman bumi di timur, 1 pembenaman bumi di barat, dan 1 pembenaman bumi di Jazirah Arab, ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, mohon maaf saya harus pindah ke slide yang lain untuk memberikan gambaran tentang pembenaman ini. Jadi pembenaman bumi di timur dan di barat itu merupakan pembenaman yang sangat dahsyat karena luasnya wilayah yang akan mengalami pembenaman. Sedangkan pembenaman di Jazirah Arab wilayahnya nggak luas, ya. Jadi pembenaman bumi di timur kita asumsikan, asumsi, ingat ya, ini asumsi ya, bisa benar bisa salah. Asumsinya pembenaman bumi di timur nanti akan mencakup wilayah seluas ini. Dan di dalamnya ada peta yang kita kenal, ya. Ini peta negeri mana nih? Ya. Dari mana kita punya asumsi seperti itu? Dari hadis-hadis Nabi SAW mengenai peperangan-peperangan yang akan terjadi di akhir zaman. Di zaman kepemimpinan Al-Mahdi itu banyak perang, ya. Nah, kita tidak menemukan satu hadis pun yang menyebut dalam peperangan itu melibatkan negeri bernama Indonesia, gitu. Sehingga kita khawatir Indonesia masuk keranjang sampah sejarah, gitu. Artinya tenggelam. Tapi jangan khawatir, termasuk yang nggak ada dalam hadis-hadis mengenai peperangan di akhir zaman adalah negeri bernama Cina, nggak ada juga, gitu. Jepang juga nggak ada, Filipina nggak ada, Selandia Baru nggak ada, Australia nggak ada. Makanya kita khawatir jangan-jangan wilayah yang bakal terbenam itu luas segini. Ya karena bayangkan meteornya gede, Pak. Batunya itu menurut perkiraan NASA itu yang nantinya akan menimbulkan great disaster itu garis tengah batunya Pak 2 km. Bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam, Pak. Dia jelas menggoncang planet kita. Kalau dia jatuhnya di daratan, dia menimbulkan ledakan yang dahsyat. Kalau dia jatuhnya di lautan, menimbulkan tsunami yang dahsyat. Dan tsunaminya kelas dindingnya bukan kelas meteran, belasan meter, puluhan meter, ratusan meter. Maka dia potensial membenamkan sebuah wilayah yang luas, gitu. Makanya efek daripada ad-dukhan ini kita khawatirkan akan menimbulkan vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua, gitulah. Makanya saya kasih gambaran, jangan-jangan wilayah timur yang terbenam itu segini, wilayah barat yang terbenam segini. Makanya tidak ada satupun hadis tentang peperangan yang dipimpin Al-Mahdi nanti melibatkan negeri yang bernama Amerika, nggak ada. Yang ada disebut negeri bernama Rum. Rum ada, Rum itu Eropa, ya masih ada ini Rum, ini Eropa masih ada. Jazirah Arab masih ada, Syam masih ada, Turki masih ada, Persia masih ada, Khurasan masih ada. Khurasan itu wilayah Pakistan, Afghanistan, Asia Tengah. Hind masih ada, Hind itu India, ya. Kemudian Mesir masih ada, kemudian Habasyah, Ethiopia masih ada, Afrika masih ada, gitu, ya. Nah, itu pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Kemudian pembenaman bumi di Jazirah Arab. Pembenaman bumi di Jazirah Arab, peristiwanya tidak melibatkan wilayah yang luas, tetapi dia merupakan peristiwa yang penting. Jadi yang ketiga itu pembenaman bumi di semenanjung Arab, itu wilayahnya terjadi antara Mekah dan Madinah. Disebutkan dalam hadisnya itu disebut
Al-Baida. Baida itu gurun pasir antara baina Makkah wa Madinah, antara Mekah dan Madinah. Dalam hadis yang lain disebut meliputi wilayah yang dikatakan, yang dikenal dengan nama Zulhulaifah. Zulhulaifah itu bagi yang sering pergi haji atau umrah tahu itu tempat mikot ya. Nah, pembenaman ini nggak mencakup wilayah yang luas, nggak kayak pembenaman di timur dan di barat tadi ya, luas wilayahnya. Tetapi dia peristiwa penting karena pembenaman di Jazirah Arab bersamaan dengan pembenaman sebuah pasukan yang sedang meluncur dari utara, dari Syam, ingin memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah. Tapi mereka belum sampai ke Mekah, sudah melewati Madinah dari arah Syam. Tiba-tiba Allah benamkan mereka ke dalam bumi. Makanya peristiwa ini bagi kita umat Islam merupakan peristiwa penting yang kalau kita hidup di era itu dan beritanya sampai ke telinga kita, oh ada pembenaman di Jazirah Arab yang membenamkan sejumlah pasukan, berarti kita sadar dan kita betul-betul yakin pemimpin kita sudah muncul, yaitu Al-Mahdi. Dan berarti berlakulah perintah Nabi yang berbunyi fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Kalau kalian sudah mendengar kabar Al-Mahdi muncul, hendaknya kalian berbaiat dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Ya, nanti kaum muslimin akan berdatangan ke Mekah, ke depan Ka'bah untuk membaiat Al-Mahdi. Ya. Tempat registrasi umat Islam kepada Al-Mahdi itu di Mekah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedangkan yang ke-10 api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Nah, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul merupakan tanda besar yang paling akhir yang semua ulama sepakat. Ini tanda besar yang paling akhir. Tapi tanda besar nomor 1 sampai 9 para ulama berbeda pendapat mengenai kronologinya, urutannya. Ya. Sebagian besar ulama-ulama terdahulu, Pak, kalau sedang membicarakan 10 tanda besar ini, biasanya mengatakan tanda besar yang paling pertama adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Termasuk saya pun tadinya punya keyakinan seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu kitab ini, sebuah kitab yang saya sangat anjurkan Bapak dan Ibu membacanya, ya. Dan ngomong-ngomong kalau ada yang belum punya dan ingin memilikinya, di depan nanti akan ada yang menyediakannya, ya. Dan saya sangat menganjurkan Anda memiliki buku ini kalau memang Anda belum punya, ya. Mumpung belum dikriminalisasi buku ini. Gitu. Sekarang kan lagi musim kriminalisasi ya. Gitu. Mumpung belum gitu, silahkan. Nah, kenapa saya menganjurkan Anda membaca kitab ini? Karena kitab ini menurut pendapat saya, sesudah saya membaca banyak kitab-kitab ulama kita mengenai akhir zaman, ini merupakan kitab yang paling komprehensif tentang ilmu akhir zaman. Sudahlah dia komprehensif, kemudian dia up to date. Kenapa? Karena penulisnya adalah seorang berilmu yang hidup di zaman kita sekarang ini. Ya. Ingat gak ada hadis tentang periodisasi perjalanan umat Islam? Berapa jumlah periode babak yang dialami umat Islam totalnya berapa? Berapa? 5 ya, 5 babak ya. Dan kita sekarang di babak keberapa? Babak keempat, Masya Allah. Bayangkan. Jumlah babak perjalanan umat Islam cuma 5, kita sekarang hidup sudah di babak keempat. Ibarat Anda buka film di YouTube gitu kan, yang Anda tahu film itu 5 babak, tapi begitu Anda buka tiba-tiba yang Anda tonton langsung babak keempat. Hitungannya Anda sedang nonton film itu di awal, di tengah, menjelang akhir. Menjelang akhir ya. Dan kalau kita perhatikan babak demi babak ini, kita lihat bahwa ternyata umat Islam sekarang hidup di babak keempat ini babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Posisi kita sekarang di bawah, ini garis putih, putus-putus ini posisi perjalanan umat Islam. Dengan ada garis merah sebagai pembatas yang membedakan kalau masih di atas tandanya umat Islam sedang berjaya. Kalau di bawah artinya umat Islam sedang kalah, sedang runtuh ya. Dan kita semenjak tahun 1342 memasuki era kekalahan, era keruntuhan umat Islam. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mentakdirkan adanya sunnatut tadawul, sunnah giliran. Ya, qadarullah, kita sekarang hidup di giliran kita sedang kalah. Ya. Mau protes sama Allah? Nggak boleh. Kalaupun mau, nggak boleh. Gitu.
Dan Allah sudah katakan bahwa memang ini giliran, ada gilirannya gitu loh. Ini kan ayatnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kita pernah mengalami giliran meraih kemenangan di babak pertama, di babak kedua, di babak ketiga, tapi kemudian ada gilirannya kita mengalami kekalahan di babak keempat sekarang ini. Ya. Tapi alhamdulillahnya Nabi memberi kita kabar gembira bahwa babak keempat ini juga bakal berlalu dan kita akan masuk babak kelima, dan babak kelima itu kejayaan lagi, kita naik lagi Pak, ngelewatin garis merah. Nah babak kelima itulah nanti babak kepemimpinan Al-Mahdi awalnya, kemudian ujungnya Isa alaihissalam. Jadi kalau babak kelima mau kita bagi gitu ya, ada babak kelima Said A, ada babak kelima Said B. Said A-nya Al-Mahdi yang mimpin kita, Said B-nya Isa alaihissalam yang memimpin kita. Nah Said A-nya kita bersama Al-Mahdi itu sibuk ngapain? Sibuk berperang untuk memperluas dan memperluas khilafah ala minhajin nubuwah. Sedangkan Said B-nya nanti setelah Isa alaihissalam turun, ya, kita cuma terlibat satu perang lagi, yaitu perang melawan Dajjal yang memimpin 70.000 pasukan Yahudi. Dajjalnya dibunuh Isa alaihissalam, tentara-tentara Yahudinya dibunuh oleh pasukan Al-Mahdi. Yang mudah-mudahan kalau umur kita panjang kita termasuk di dalamnya ya. Kita nggak termasuk di dalam pasukan yang ngebela Dajjal, na'udzubillah min dzalik. Namanya salah registrasi itu ya. Kita jangan salah registrasi. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sedangkan setelah itu ada satu lagi masalah yang harus dihadapi, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Tapi itu tidak dalam bentuk peperangan, itu dalam bentuk Allah Ta'ala akhirnya mengabulkan doa orang-orang beriman yang dipimpin Isa alaihissalam, sehingga Allah langsung mengirim tentara-tentara Allah menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj lewat makhluk kecil saja, cacing atau ulat ya, yang menggigit tengkuk dari Ya'juj wa Ma'juj, yang jumlahnya banyak sekali mereka itu, yang berarti cacingnya juga banyak sekali, sehingga mereka mati seketika. Gitu. Nah setelah itu dunia damai luar biasa, penuh keberkahan, nggak ada orang mau menerima sedekah. Kesibukan manusia ketika itu cuma dua saja, kalau nggak beribadah, kalau nggak bercocok tanam. Itu saja kesibukannya. Sampai-sampai nanti pedang tidak lagi berfungsi sebagai alat perang, tetapi berfungsi sebagai sabit ya, untuk bercocok tanam. Sampai-sampai kuda harganya murah, karena nggak ada lagi guna kuda itu yang mesti dipakai untuk perang selama ini. Justru yang agak berharga adalah sapi untuk menggarap tanah ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita langsung saja kepada pembahasan tentang Isa alaihissalam. Nah ini sedikit saja saya bacakan. Babak kelima perjalanan sejarah umat Islam merupakan babak kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah. Islam dan umat Islam berjaya kembali. Al-Mahdi bersama Isa alaihissalam akan memimpin babak tersebut. Mohon maaf. Baik. Pertama kita lihat rangkaian ayat dalam surat An-Nisa. Allah membicarakan tentang Bani Israel. Kata Allah, maka kami lakukan terhadap mereka Bani Israel beberapa tindakan disebabkan Bani Israel melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah yang dibawa oleh para nabi, dan mereka membunuh nabi-nabi tersebut tanpa alasan yang benar. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali segelintir dari mereka, sebagian kecil saja dari Bani Israel yang mau beriman. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini perlu kita bahas karena Isa alaihissalam pada dasarnya termasuk dari Bani Israel ya. Bani Israel itu artinya anak-anaknya siapa? Israel itu nama lain dari siapa? Dari sebuah nabi, namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu apanya Nabi Ibrahim?
cucunya. Nabi Yakub punya ayah Ishak, Ishak punya ayah Ibrahim. Ibrahim punya 2 anak, ada Ishak laki-laki, ada Ismail laki-laki. Dari jalur Ishak ini ada Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Jadi kalau disebut Bani Israel itu artinya Bani Yakub, anak-anaknya Yakub. Ada 12 laki-laki, makanya ada 12 qabilah, ada 12 suku Bani Israel. Ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Bani Israel adalah satu kaum yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk keistimewaannya adalah Allah kirim banyak nabi-nabi kepada Bani Israel. Tidak ada bangsa yang dikirim nabi sebanyak Bani Israel. Tapi segitu banyak nabi dikirim Allah kepada mereka, kebanyakan di antara mereka didustakan oleh Bani Israel. Jadi ayat-ayat Allah yang dibawa oleh nabi-nabi itu diingkari, nabinya didustakan, bahkan nabi-nabinya dibunuh oleh mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Ya. Dan mereka punya penyakit. Kalau nabi itu datang mengajarkan mereka ilmu dari Allah, ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah, jawaban mereka apa? Qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Aduh, kami nggak connect nih, nggak nyambung, ngomongin apa sih? Ah gitu. Nah, karena terus-terusan begini Pak kelakuan Bani Israel, ujung-ujungnya apa kata Allah? Bahkan Allah telah mengunci mati hati mereka. Akhirnya dikunci mati lah langsung sama Allah. Karenanya kita umat Islam diajarkan lewat surat Al-Fatihah bahwasanya Bani Israel ini, Yahudi ini adalah kaum yang disebut al-maghdubi alaihim. Ya, salah satu ayat kan bunyinya begitu. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, janganlah engkau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang engkau murkai. Al-maghdubi alaihim itu artinya orang-orang yang engkau murkai. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, mantan Nasrani, sampai bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih mereka yang dimurkai Allah itu dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humul Yahud. Mereka orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi ini yang asalnya disayang sama Allah, dikasih kemuliaan sama Allah, tapi karena tidak pandai bersyukur, bukannya menghormati nabi-nabi itu, mengimani ajarannya, menerima keyakinan yang dibawa oleh mereka, malah didustakan, malah dibunuh. Dan cari-cari alasan terus. Kalau diajarkan oleh nabi-nabi itu ilmu-ilmu dari Allah, cari alasan terus. Hati kami tertutup, kami nggak connect, kami nggak nyambung gitu. Ya udah, sekalian sama Allah dimurkai saja. Nah, semenjak dimurkai, akibatnya mereka melihat segala sesuatu terbalik-balik, Pak. Apa yang semestinya ma'ruf, mereka anggap mungkar. Apa yang semestinya mungkar, mereka anggap ma'ruf. Dan ini berlangsung terus. Nah, ketika Isa alaihissalam kemudian datang, ya, apa yang terjadi? Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa alaihissalam dan tuduhan mereka terhadap Maryam alaihissalam dengan kedustaan besar, bahwasanya mereka menuduh Maryam berzina. Sebagaimana kita ketahui, Maryam adalah seorang wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tetapi Allah takdirkan dia hamil dan melahirkan. Ya. Nah, orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini, serta-merta menuduh Maryam ini berzina tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Padahal sebelum Isa alaihissalam lahir dari rahimnya Maryam, Bani Israel selama sekian lama sudah mendengar dari para pendeta mereka, rabi-rabi mereka, ya, pendeta Yahudi itu namanya rabi, ya Pak, bahwa akan datang seorang laki-laki yang akan mainkan peran sebagai nabi, sebagai Al-Masih, juru selamat. Dan laki-laki ini sejak lahirnya saja sudah luar biasa. Dan laki-laki nanti punya banyak mukjizat gitu. Mereka sudah tahu ini. Tapi ketika akhirnya Maryam melahirkan tanpa suami, tanpa laki-laki yang pernah menyentuhnya, dan bayi yang baru dia lahirkan ini masih bayi, masih dalam buayan sudah berbicara, ini kan mukjizat. Dan bayi ini makin dewasa, makin banyak ilmunya tanpa ada orang yang mengajarkannya, karena diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala. Bukannya mereka mengimani laki-laki ini sebagai nabi yang dimaksud, sebagai Al-Masih juru selamat yang dimaksud, malah mereka tuduh laki-laki ini sebagai pembohong.
dan mereka tuduh ibunya pezina. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat ke Allahumma shalli ala Muhammad 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Dan kami Allah ajarkan kepada Isa alaihissalam Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Kita selama ini taunya Nabi Isa alaihissalam cuman menerima wahyu kitab apa? Injil ya. Tapi dari ayat ini jelas bahwa Allah Ta'ala langsung mengajarkan kepada Isa alaihissalam selain Injil juga Taurat. Taurat itu diturunkan Allah kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sebelum atau sesudah Nabi Isa alaihissalam? Jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam, ratusan tahun, sekian abad sebelum Isa alaihissalam. Semenjak wafatnya Musa alaihissalam, kitab Taurat ini oleh para pendeta Yahudi, pendeta Bani Israel, diutak-atik sampai lama-kelamaan dia banyak mengalami penyimpangan. Sudah ratusan tahun menyimpang kitab ini, Isa alaihissalam muncul. Isa alaihissalam diajarkan oleh Allah langsung Taurat. Kira-kira yang diajarkan Allah Taurat kepada Isa alaihissalam sama atau beda dengan Taurat yang diterima Musa alaihissalam? Ya sama, berarti aslinya kan? Nah, dia bacakan isi Taurat itu kepada Bani Israel. Siapa yang tersinggung? Yang paling tersinggung para rabi. Kenapa? Karena para rabi sudah meyakini kitab Taurat yang error, yang menyimpang. Ngerti? Mestinya sikap mereka gimana? Mestinya adalah bertaubat atas pengetahuan mereka. Oh, rupanya Taurat ini udah menyimpang, berarti kita harus ikut kepada Nabi Isa, kan begitu mestinya. Instead of mereka mengakui kekeliruan mereka, bertaubat, malah mereka tuduh Isa alaihissalam pembohong. Ngerti? Itu jalan ceritanya begitu loh. Kenapa kok Isa alaihissalam ini menjadi tokoh kontroversial di tengah Bani Israel, yang padahal Isa alaihissalam juga Bani Israel? Ya karena adanya ulama-ulama Bani Israel yang gak suka posisi mereka seolah-olah menjadi kalah bersaing dengan Isa alaihissalam. Nah, waktu Isa alaihissalam hidup di masa itu, Palestina tempat beliau lahir ya, itu dikuasai oleh kerajaan apa? Siapa yang tahu? Kerajaan apa yang menguasai Palestina pada masa itu? Kerajaan Romawi ya. Rum waktu itu menguasai wilayah itu. Dan Romawi pada masa itu beragama paganisme. Paganisme itu menyembah berhala ya. Sehingga Bani Israel yang agamanya Yahudi ya, itu tidak mau tinggal bersama, hidup bersama, berdampingan dengan orang-orang Romawi. Mereka bikin kampung sendiri ya, kampung sendiri, kampung Yahudi, kampung Bani Israel gitu ya. Nah, cuma karena para pendeta Yahudi ini nggak suka dengan Isa alaihissalam, mereka datang kepada penguasa Romawi yang ada di wilayah Palestina, memberikan laporan tuduhan fitnah makar kepada Isa alaihissalam. Jadi mereka laporkan, mereka bilang ada seorang anak muda di tengah-tengah kaum kami yang laki-laki ini berbahaya sekali buat kerajaan Romawi karena dia punya niat ingin makar. Dan kami pun memandang dia sebagai pengacau di tengah-tengah kami. Dia pembohong, dia pengajar ilmu-ilmu yang sesat. Nah, gitu. Akhirnya penguasa Romawi mengirim tentara untuk menangkap ya Yesus, Isa alaihissalam ini. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini sahabat yang didoakan Nabi menjadi orang yang faham Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas itu dikenal ahli tafsirnya para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau nggak ngerti Quran mesti nanyanya kepada Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini punya riwayat, menyampaikan suatu riwayat tentang peristiwa Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh pasukan Romawi ini. Dalam penjelasannya, pada saat itu Isa alaihissalam sedang duduk di satu meja makan ya, bersama murid-murid setianya yang disebut Al-Hawariyun ya, murid-murid setianya Isa alaihissalam. Kalau dalam istilah orang-orang Kristen Barat, mereka menyebut peristiwa itu the last supper, makan terakhir.
Kalau dalam istilah Al-Quran disebutnya Al-Ma'idah. Al-Ma'idah artinya apa? Hidangan makanan gitu. Nah ketika mereka sedang makan itu, pada saat itu mereka sudah dengar kabar bahwa tentara Romawi akan mencari-cari Isa alaihissalam. Artinya mereka sudah dengar kabar bahwa Isa alaihissalam sudah menjadi DPO. Tahu DPO? Daftar pencarian orang, ya, dead or alive, harus ditangkap, ya. Nah ketika itu Isa alaihissalam bertanya kepada murid-murid setianya, siapa di antara kalian ingin menggantikan, bersedia menggantikan kedudukanku, aku jamin dia nanti bersamaku di surga. Tidak ada seorang pun muridnya yang berani menawarkan diri, kecuali salah seorang murid yang paling muda umurnya, paling belia umurnya. Melihat pemuda ini yang berdiri, Isa alaihissalam menyuruh dia duduk. Duduk kamu. Dia tanya kedua kalinya pertanyaan yang sama. Ternyata nggak ada yang berdiri kecuali pemuda belia itu. Disuruh duduk lagi. Akhirnya ketiga kalinya ditanya, lagi-lagi dia yang berdiri. Akhirnya kata Isa alaihissalam, baik, engkau akan menggantikan kedudukanku, engkau akan bersamaku di surga nanti. Masya Allah. Terus ke belakanglah Isa alaihissalam, ke belakang rumah itu. Di belakang rumah itu ada kebun luas, ya. Sesampainya di kebun itu, Isa alaihissalam ditidurkan Allah Ta'ala, kemudian diangkat ke langit. Begitu diangkat ke langit, merangseklah Densus 88, tentara Romawi, ya kan, ke dalam rumah tersebut, ya, dan mencari-cari mana ini yang namanya Yesus, Isa, ya. Kan zaman itu belum ada Facebook, nggak bisa tahu mana dia, tokoh ini namanya mana, wajahnya kayak apa, nggak tahu, ya kan. Akhirnya mereka tanya kepada para rabi-rabi yang mendampingi mereka, para pengkhianat ini, yang mana yang namanya Yesus itu. Nah para rabi-rabi ini bingung juga, mereka cari-cari mana gitu kan. Nah ternyata si yang paling muda belia itu wajahnya menjadi mirip seperti Nabi Isa alaihissalam. Langsung mereka bilang itu dia gitu, sambil yakin-yakin nggak yakin dah gitu, ya kan. Maka diseretlah dia, disaliblah dia sampai mati. Begitu. Itu sebenarnya peristiwanya. Nah jadi dikatakan di dalam rangkaian ayat berikutnya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Wama fama wahanu wa fama wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuh Isa alaihissalam dan tidak pula menyalib Isa alaihissalam, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa alaihissalam bagi mereka, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa alaihissalam benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, asumsi, zon semata-mata. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Nah terus kata Allah, ya, bal rafa'ahullahu ilaih, tetapi yang sebenarnya terjadi, Allah telah mengangkat Isa alaihissalam ke sisi Allah Ta'ala, ya. Jadi itu sebenarnya, ini keyakinan kita Bapak dan Ibu. Jadi jangan sekali-kali Bapak dan Ibu membenarkan kalau ngelihat salib, ya, ada laki-laki yang disalib di situ, itu Isa alaihissalam. Itu tidak boleh kita punya keyakinan seperti itu, karena dibantah langsung oleh Allah Ta'ala lewat ayat ini. Yang sebenarnya terjadi menurut keyakinan akidah seorang mukmin, Isa alaihissalam itu tidak pernah tersentuh salib, dia diangkat langsung ke langit oleh Allah Ta'ala, diselamatkan Allah Ta'ala. Sementara yang disalib, yang dibunuh di tiang salib, laki-laki yang wajahnya diserupakan, dimiripkan dengan wajah Isa alaihissalam, ya. Nah ini penting ya Bapak dan Ibu meyakini hal ini, supaya kalau Bapak dan Ibu ketemu kenalan orang Nasrani, Bapak dan Ibu bisa terangkan kepada mereka, terangkanlah kepada mereka. Jadi sebenarnya tema kita tentang Isa alaihissalam turun di akhir zaman ini salah satu tema yang kalau kita sudah kuasai, ini bisa menjadi alat kita berdakwah kepada orang-orang Nasrani, Pak. Saya punya pengalaman pribadi, naik taksi cukup jauh dari airport menuju ke rumah saya, dari Cengkareng. Kan kalau di Jakarta itu airport Bandara Soekarno-Hatta kan jauh dari rumah kita, perjalanan bisa 2 jam. Qadarullah sopir taksinya
ya, namanya marganya Napi Tupulu. Wah, ini Batak ketemu Batak nih. Cuma saya Bais, Batak Islam, Tanjung, dia Bakin, Batak Kristen, Napi Tupulu, ya. Akhirnya saya ngobrol sama dia, kan enak kan kalau ngobrol satu lawan satu kan. Kita nggak ngeroyokin dia, dia nggak ngeroyokin kita, gitu. Saya tanya, Bapak agamanya apa? Dia bilang Protestan katanya gitu. Apakah Bapak sering ke gereja? Jarang katanya gitu. Nah, bagus nih dalam hati saya, bagus nih kalau jarang, ya kan? Ini berarti salah satu domba-domba yang perlu kita selamatkan, gitu, ya kan? Akhirnya saya tanya sama dia, Anda tahu nggak bahwa kami orang Muslim punya keyakinan yang mirip dengan keyakinan kalian, yaitu bahwa Isa alaihissalam kata kami, Yesus Kristus kata kalian akan turun dari langit di akhir zaman. Betul nggak Anda punya keyakinan itu? Betul katanya. Nah, kita juga punya keyakinan itu. Dia kaget. Oh ya? Orang Islam juga punya keyakinan seperti itu? Saya bilang iya. Dan kita yakin kalau nanti Isa alaihissalam sudah turun, maka orang-orang di luar Islam hanya dikasih dua pilihan sama Isa alaihissalam. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Nah, pilihan kedua kalau nggak mau, dibunuh, saya bilang gitu. Langsung dia, oh katanya gitu, ngeri amat katanya gitu. Enggak Pak, enggak ngeri Pak, ya kan? Ini masalahnya sudah jadwalnya Pak. Isa alaihissalam turun tuh berarti dunia udah mau berakhir Pak. Sedangkan Nabi akhir zaman sudah datang sekian belas abad yang lalu, kan keterlaluan kalau orang nggak mau beriman juga kepada Nabi itu, gitu. Jadi kita punya entry point Pak, ngomong sama mereka. Ya, qadarullah udah deket rumah, baru dia nanya gimana caranya menjadi Muslim, gitu. Ya, dia tanya apakah saya harus cari bapak nanti gitu untuk kalau saya mau jadi Muslim. Bilang, enggak perlu cari saya bilang gitu. Cari aja masjid manapun, Anda nyatakan kepada pengurus masjid Anda mau masuk Islam. Nanti urusannya urusan pengurus masjid, saya bilang. Tapi kalau boleh, pilihlah masjid yang menerbitkan sertifikat 2 kalimat syahadat, saya bilang gitu. Sebab banyak kasus orang nggak dapat sertifikat begitu, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak taunya berapa hari dia meninggal, ya kan? Keluarganya masih nganggap dia orang Kristen, padahal dia sudah Muslim. Tapi dengan adanya sertifikat itu, kita kaum Muslimin bisa melindungi dia supaya jenazahnya dikelola secara Islam, gitu ya. Nah, baik, itu selingan saja. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini keyakinan bahwa Isa alaihissalam itu diangkat ke langit dan sampai sekarang masih ditahan di langit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti diturunkan pada saatnya. Allah sudah mentakdirkan dia turun, begitu. Jadi apa yang dialami Nabi Isa alaihissalam mirip yang dialami Nabi kita dalam peristiwa Mi'raj. Tapi yang membedakan apanya? Durasinya. Nabi kita berangkat Mi'raj setelah Isya, pulang sebelum subuh, ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Jadi hanya satu malam. Pergi ke langit, balik lagi. Sedangkan Isa alaihissalam pergi ke langit ribuan tahun ditahan sampai nanti jadwalnya dia turun lagi. Itu aja bedanya. Tapi kan sama fenomenanya. Pergi ke langit, ketemu Allah. Itu. Nah, karenanya sebahagian ulama punya pendapat, sewaktu Nabi Muhammad SAW Mi'raj ke langit pada malam itu, kan dikatakan dalam hadis-hadis sahih, Nabi kita berjumpa nabi-nabi dulu kan? Nabi-nabi terdahulu di berbagai langit ketemu dengan berbagai nabi yang berbeda-beda. Termasuk salah satunya ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, menurut sebagian ulama, semua nabi-nabi yang lain dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ruhnya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk seluruh dirinya lengkap. Karena masih hidup. Sebagaimana Nabi kita juga hidup waktu itu, Isa alaihissalam hidup, mereka berjumpa. Karenanya ulama-ulama ini berkeyakinan bahwa Isa alaihissalam adalah salah satu dari sekian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi sahabat di dalam syariat Islam adalah seorang manusia yang dalam masa hidupnya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada ajarannya. Itu kan definisi sahabat. Sedangkan Isa alaihissalam pernah ketemu dengan Nabi kita dalam keadaan hidup, Nabi kita hidup, Nabi Isanya juga hidup, gitu. Dan
Nabi Isa alaihissalam tentunya mengimani ajaran Nabi Muhammad SAW, karena semua Nabi saling mengimani ajaran Nabi yang lain satu sama lain. Toh sumbernya sama, Allah Ta'ala. Jadi subhanallah ya, kalau kita sudah merenungkan hal seperti ini, berarti kalau Allah panjangkan umur kita sampai dukhon kita masih hidup, sampai pembenaman bumi kita masih hidup, sampai Al-Mahdi muncul kita masih hidup, sampai peperangan dipimpin Al-Mahdi kita masih hidup, sampai ketika Isa alaihissalam turun di Masjid Menara Putih itu kita masih hidup, subhanallah. Kita punya peluang ketemu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu Isa alaihissalam. Ketemu Abu Bakar nggak mungkin, ketemu Umar nggak mungkin, ya, ketemu Huzaifah nggak mungkin, tapi ketemu Isa alaihissalam mungkin, kalau Allah panjangkan umur kita sampai ke masa itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bahas sekarang Al-Masih Isa alaihissalam turun kembali dari langit di akhir zaman, diantar dua malaikat, turun di sebuah menara putih, lokasinya di Damaskus Timur, turun saat menjelang sholat subuh ditegakkan, menegakkan sholat subuh sebagai makmum di belakang Al-Imamul Mahdi, dan yang keenam membunuh Al-Masihud Dajjal. Kita lihat hadisnya. Pertama hadis, tiba-tiba Isa putra Maryam alaihissalam turun di sebelah timur kota Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju berwantek kekuningan za'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila Isa alaihissalam menundukkan kepala, air menetes. Bila dia mengangkat kepala, keringat bercucuran seperti mutiara. Tidak ada seorang kafir pun mencium aroma tubuh Isa alaihissalam kecuali dia bakal mati. Padahal aroma nafas Isa alaihissalam sejauh pandangan matanya. Kemudian Isa alaihissalam akan mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Pintu Lut itu pintu sebuah kota di Palestina yang bernama Lot atau Lut, ya. Disitulah Dajjal akan dibunuh oleh Isa alaihissalam dengan tombak. Nah, di sini ada keterangan sedikit, tadi sudah saya singgung keterangan ini. Seorang ulama bernama Ibnu Al-Asir berkata, Dajjal dinamakan Al-Masih karena satu matanya terhapus. Al-Masih berarti orang yang salah satu bagian wajahnya terhapus, tidak bermata dan tidak berpenutup. Al-Masih di sini bermakna maf'ul, objek, ya, dia dikenakan sesuatu padanya. Sedangkan Al-Masih untuk Isa alaihissalam bermakna fa'il, pelaku. Fa'il itu pelaku, bukan objek. Karena Isa alaihissalam nanti akan menjadi penghapus atau pengusap orang sakit sehingga sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian hadis lain lagi, ini hadis pernah saya sampaikan. Tatkala Dajjal melihat Isa alaihissalam di barisan Al-Mahdi, maka dia meleleh sebagaimana garam meleleh dalam air. Kemudian Isa alaihissalam berjalan menuju Dajjal, mengejarnya dan akhirnya membunuhnya, ya. Kemudian dalam hadis yang lain lagi dikatakan, ketika Isa alaihissalam dilihat oleh musuh Allah Dajjal, maka Dajjal meleleh seperti garam yang mencair dalam air. Sekiranya hal itu dibiarkan Allah, sungguh Dajjal akan hancur hingga binasa. Tetapi Allah berkehendak membunuh Dajjal di tangan Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam akan memperlihatkan darah Dajjal di tombaknya, ya, harbatihi. Nah, sedangkan menara yang dimaksud, menara putih itu seperti ini gambarnya. Ini menara putih tempat bakal turunnya Isa alaihissalam. Menara ini adalah salah satu menara sebuah masjid di Damaskus sebelah timur, ya. Dan uniknya hari ini orang-orang di Suriah, karena Damaskus ini ibu kotanya Suriah, ya. Orang-orang di Suriah, termasuk orang Nasrani di Suriah, Pak, menyebut menara ini dengan sebutan Minaret of Jesus, menara tempat bakal turunnya Yesus. Jadi sama, Pak. Kita sampai ke titik tempat bakal turunnya aja sama keyakinannya. Cuma setelah turun nanti siapa yang kecelek kelihatan. Isa alaihissalam nanti begitu turun nggak masuk ke gereja, masuknya ke masjid. Ini dari sudut yang lain gambar dari menara putih tadi. Sedangkan ini gambar masjidnya. Itu bukan menara yang tadi. Menara yang tadi sekarang sudah di belakang kameramennya. Ya, dia ketika memotret menaranya di belakang, ya. Nah, lihat uniknya masjid ini, bagian tengahnya itu berupa selasar yang luas. Selasar yang bisa melihat langit langsung. Jadi Allah pilih masjid ini bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah kalau Allah takdirkan Anda atau saya, mudah-mudahan kita jadi pasukan Al-Mahdi, terus ikut sholat subuh di masjid itu, ya kan? Sebelum sholat subuh pastinya lah pasukan Al-Mahdi itu dalam kondisi hatinya gelisah. Karena apa?
tahu di luar Dajjal sudah mengepung. Yang berarti habis sholat kita bakal perang lawan Dajjal ini. Ini perang heboh ini. Karena Dajjal bukan lawan yang main-main, ini lawan yang tangguh. Jadi dalam keadaan getar-getir gitu, ya kan? Membayangkan habis sholat harus berperang lawan Dajjal. Tiba-tiba di langit melihat turunnya Isa alaihissalam. Kira-kira perasaannya kayak apa itu? Ya, bukan getar-getir lagi, tapi sudah berubah menjadi mengalami peningkatan moral, ya. Langsung moralnya naik, jadi bersemangat, ya. Mungkin langsung pada bertakbir kali, gitu. Karena tahu inilah yang akan membunuh Dajjal, ya. Nah, karenanya di dalam hadisnya itu disebutkan, atau sebelumnya kita lihat petanya dulu. Ini kota Damaskus, ya, peta kota Damaskus. Nah, di sini lokasi masjid tersebut, Umayyad Mosque. Dia masuk ke dalam wilayah yang disebut dengan the old city, kota tua dari Damaskus. Jadi Damaskus itu ada bagian kota kunonya. Nah, di dalamnya itu ada masjid namanya Masjid Al-Umawi, ya. Di masjid itulah ada menara putih tadi, tempat turunnya Isa alaihissalam. Nah, sedangkan Lot, tempat terbunuhnya Dajjal, ya, ini salah satu marka jalan di Palestina, menyebutkan sebentar lagi 40 kilo lagi akan sampai ke kota Lot dalam bahasa Inggris ini. Kalau dalam bahasa Arab dibacanya Al-Lud, ya. Dalam bahasa Ibrani dibacanya Liddah, ya. Dan ini pintu masuk kota Lot. Disinilah Dajjal bangkeknya bakal tergeletak, gitu, dibunuh oleh Isa alaihissalam dengan tombaknya. Sedangkan petanya Lot itu adanya di antara Tel Aviv dan Jerusalem, ya. Ini Lot, ini kota Lot. Ini petanya juga. Di sini keterangannya Damaskus, itu mengarah ke Damaskus, ada keterangannya Jesus peace be upon him will descend here. Isa alaihissalam akan turun di sini di kota Damaskus. Sedangkan di sini ada panah menuju kota Lot, keterangannya Dajjal will be killed here. Dajjal akan terbunuh di sini. Dengan keterangan tambahan, which is presently the airport of the Zionist state. Yang hari ini kota Lot ini adalah bandara militer Israel. Jadi pesawat-pesawat militer Israel tuh take off-nya, landingnya di kota Lot ini. Tapi jangan sekali-kali Anda berpikiran, oh Dajjal mau kabur naik pesawat. Enggak. Sudah terjadi shutdown of modern technology. Jangan lupa itu, ya. Ya. Nah, jadi dalam hadisnya dikatakan akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan selalu nampak demikian sampai datangnya as-sa'ah. Kemudian turunlah Isa putra Maryam, maka pemimpin mereka Al-Mahdi langsung mempersilahkan Isa alaihissalam mimpin sholat subuh itu. Kemarilah, pimpinlah kami sholat. Tetapi jawaban Isa, perhatikan, tidak, sesungguhnya sebagian kalian atau sebagian lainnya adalah pemimpin sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini, gitu. Jadi Isa alaihissalam tidak mau menjadi imam, ya, dia maunya Al-Mahdi yang jadi imam. Dan ini sejalan dengan hadis berikut ini. Thumma yanzilu Isa ibn Maryam musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millatihi. Kemudian turunlah Isa putra Maryam membawa Nabi Muhammad SAW dan mengikuti millahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Isa alaihissalam langsung jadi imam, bisa diartikan dia mau bawa ajaran baru. Dia mau membenarkan agama Nasrani. Tidak, Isa alaihissalam menjadi makmum sebagai bukti dia tidak membawa ajaran baru. Dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Gitu, ya. Baik. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian berikutnya. Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam turun kembali dari langit di akhir zaman melakukan beberapa tugas mulia. Membunuh Dajjal, tadi sudah kita bahas. Mengajak kaum kafir dan ahli kitab bertaubat memeluk Islam. 3. Menuntaskan kemenangan Islam atas semua agama lainnya. 4. Menghancurkan salib dan membunuh babi. 5. Menghapuskan jizyah. Anda tahu jizyah? Apa jizyah? Apa? Pajak yang dikenakan kepada orang Nasrani. Tidak. Pajak yang dikenakan kepada orang non-muslim, bukan hanya Nasrani, yang tinggal di dalam sebuah negara yang memberlakukan syariat Islam. Jadi kalau syariat Islam diberlakukan di suatu negara, orang non-muslim boleh tinggal di negara itu dengan syarat setahun sekali harus bayar jizyah, pajak non-muslim. Kalau mereka disiplin membayar pajak itu, mereka mendapat julukan kafir zimmi. Apa artinya kafir zimmi? Orang kafir yang dinaungi, dilindungi oleh pemerintah Islam.
Jadi kalau disiplin mereka bayar jizyah itu setiap tahun sekali, pemerintah Islam wajib menjamin nyawa mereka aman, harta mereka aman, kebebasan beribadah mereka aman. Tapi mereka tidak boleh beribadah di sembarang tempat, harus beribadah di tempat ibadah mereka atau di rumah mereka. Dan mereka tidak boleh berdakwah. Kenapa? Karena agama mereka agama yang nggak sejalan dengan agama negara. Negara agamanya beriman pada Allah dan Rasulnya, sedangkan dia mau subversif. Gitu. Jadi kalau dalam Islam orang subversif boleh hidup dinaungi Pak, tapi syaratnya bayar jizyah. Gitu. Kalau dalam semua sistem lain Pak, kalau orang sudah ketahuan subversif, wah udah dipenjara, disiksa, kalau perlu dibunuh. Islam itu satu-satunya agama yang memberi solusi. Orang boleh tetap kafir, tinggal di negara Islam, tapi syaratnya bayar jizyah. Dan bayar jizyah itu bukan bayar terus negara nggak punya kewajiban apa, punya kewajiban melindungi mereka, nyawanya, hartanya. Jadi kalau ada musuh nyerang negara Islam, orang-orang non muslim yang bayar jizyah disiplin ini duduk manis di rumah, tentara Islam yang melawan musuh-musuh itu. Paham? Makanya dalam surat At-Taubah ada ayat yang mengatakan hatta yu'til jizyata an yadin wa hum saghirun, sampai mereka bayar jizyah dengan disiplin dan mereka tunduk gitu. Jadi Anda heran nggak kenapa di negeri kita yang penduduk muslimnya mayoritas ada orang-orang non muslim yang songong, berani menghina Quran, berani menghina Allah, berani menghina Nabi. Kenapa? Nggak pernah disuruh bayar jizyah. Gitu. Boro-boro suruh bayar jizyah, ya kan? Jelas ya? Jadi kita ini bukan agama intoleransi. Kita ini agama toleran betul. Kalau nggak bisa dikatakan kelebihan tolerannya. Gitu, ya. Nah, Isa alaihissalam turun, jizyah dihapus, nggak ada lagi jizyah. Kenapa? Karena Isa alaihissalam turun tanda dunia udah mau berakhir. Gitu. Makanya tadi saya udah jelaskan belum? Kalau nanti Isa alaihissalam menghadapi orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, dia cuma ngasih dua pilihan. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam engkau akan selamat dunia akhirat. Yang kedua, kalau nggak mau diapakan? Dibunuh, diperangi, dibunuh. Ya. Makanya nanti akan ada orang-orang kafir tertentu, orang Yahudi, Nasrani tertentu yang masuk Islam nggak mau, mati juga nggak mau. Akhirnya apa? Masuk Islam kepaksa. Sampai kapan? Sampai dia akhirnya benar-benar jadi muslim mukmin, taubat gitu kan, beneran taubat, atau sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu Isa alaihissalam wafat, apa yang terjadi? Murtad lagi mereka, karena merasa ancamannya sudah hilang. Ngerti ya? Ya, baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang terakhir Isa alaihissalam akan menanggulangi Ya'juj wa Ma'juj, ya. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, bersabda Nabi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, diprediksikan segera akan turun di tengah-tengah kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan hancurkan salib, dia akan bunuh babi, dia akan hapuskan jizyah, dan harta benda akan banyak tersebar. Sampai apa? Sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah, karena semua orang sudah merasa sejahtera, ya. Sehingga pada masa itu nanti satu kali sujud, sajdah wahidah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus, lebih bernilai, lebih bermakna daripada dunia dengan segenap isinya. Jadi di zaman Isa alaihissalam berjaya nanti, ya, manusia itu sangat gemar beribadah, begitu. Dan gak ada orang yang mau nerima sedekah. Semua orang sudah merasa puas. Ya. Sampai-sampai orang menganggap sujud sekali aja tuh nilainya tinggi sekali. Ya, nggak kayak zaman sekarang Pak. Ya, kalau zaman sekarang orang sujud aja mikirin duit. Itu. Kalau zaman itu nanti orang nggak ada yang mikirin duit, nerima duit aja nggak mau, nerima sedekah aja nggak mau. Malah orang sibuk beribadah. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya yang bisa kita jadikan acuan juga, kata Nabi, tidak ada nabi antara aku dengan dia, maksudnya Isa alaihissalam. Sungguh kelak dia akan turun, jika kalian melihat Isa alaihissalam, kenalilah dia. Dia seorang laki-laki yang sedang, tinggi tidak, pendek pun tidak, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan, seakan rambut kepala menetes padahal tidak basah. Isa alaihissalam akan memerangi manusia hingga mereka memeluk Islam. Dia akan pecahkan salib, dia akan bunuh babi, dia akan hapuskan jizyah, pajak non muslim, dan pada masa kepemimpinan Isa alaihissalam Allah akan binasakan semua agama kecuali Islam.
Jadi semua orang menjadi muslim pada masa itu. Ya. Selanjutnya Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama total 40 tahun. Setelah itu dia meninggal dan kaum muslimin menyolatkannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pertanyaan, kenapa Isa alaihissalam harus menghancurkan salib? Karena salib telah menjadi fitnah di tengah-tengah pengikutnya. Pengikutnya mempercayai kalau Isa alaihissalam mati di tiang salib, padahal dia tidak pernah mati di tiang salib. Dan gara-gara salib itulah mereka mengembangkan ajaran Trinitas, sebuah ajaran absurd yang nggak bisa dirumuskan, nggak bisa dijelaskan. Ya, 3 in 1, 1 in 3. Gitu. Jadi nanti orang-orang Nasrani menyaksikan Isa alaihissalam menghancurkan salib dengan tangannya sendiri. Kalau Nasraninya itu Nasrani yang hatinya masih nyala, segera mereka jadi sadar ini adalah sebuah kebatilan, ya, menghormati salib itu. Maka mereka segera masuk Islam. Tapi Nasrani-Nasrani yang udah kelot gitu ya, ngelihat kejadian itu marah dan akan berpihaknya kemana? Ke Dajjal, begitu, melawan Isa alaihissalam. Gitu. Terus kedua, kenapa harus membunuh babi? Karena babi telah menjadi fitnah juga bagi kaum Nasrani, yang entah bagaimana ceritanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam mengharamkan babi, tetapi orang-orang Nasrani kok menghalalkannya, ngerti? Ya. Maka sampai perlu disebut khusus oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu yang akan dikerjakan Isa alaihissalam adalah membunuh babi. Ya. Dan hari ini pigs rule the world, babi menguasai dunia. Ya, baca baik-baik itu. If you think pigs are just food, think again. Kalau Anda menyangka bahwa babi itu cuma urusan makanan, Anda harus mikir ulang. Perhatikanlah their skin, kulit mereka, bones, tulang mereka, meat, daging mereka, internal organs, organ-organ internal mereka, blood, darah, fat, lemak, dan lain sebagainya dari babi itu make our world turn, membuat dunia kita berputar. Maksudnya apa? Bisnis babi ini bisnis besar, Pak. Bisnis besar. Coba lihat, dari babi muncullah aneka produk. Bola biliar ada yang dibuat dari bahan babi. Korek api ada yang dibuat dari bahan babi, pasta gigi ada yang dibuat dari bahan babi, boneka ada yang terbuat dari bahan babi, sosis sudahlah ya pasti ada yang terbuat dari bahan babi, ya kan? Kreon yang dipakai main anak-anak kita ada yang terbuat dari bahan babi, ya. Minuman bir ada yang terbuat dari bahan babi, mentega ada yang terbuat dari bahan babi, roti ada yang terbuat dari bahan babi, ya. Lipstick, kosmetik ya ada yang terbuat dari bahan babi, ya. Rokok filternya itu dari hemoglobin babi. Mengerikan sekali. Bahkan ketimpring ya, kulitnya ada yang dari kulit babi yang dipakai buat marawis, ya, ada yang dari kulit babi, ya. Kemudian kuas ada yang terbuat dari babi. Ibu-ibu masak cake buat suaminya, buat anaknya pakai kuas, nggak sadar gitu bulunya bulu babi. Jadi deh tuh. Kemudian apa lagi, ya, yang ini rokok ya, ini filternya ini yang coklat ini yang buat menyaring ya, menyaring nikotin ya, itu dari darah babi, hemoglobin babi gitu loh Pak, ya. Wahai para ahli hisab, tubu ilallahi taubatan nasuha, ya kan? Anda bukan sekedar merusak diri dengan merokok, tetapi Anda setiap saat kalau pakai rokok yang ada ininya filternya gitu ya, itu berarti Anda mencium ya sebagian dari zat babi. Dan ingat ya, babi bukan saja haram dimakan, tapi babi itu najis mughaladhah, najis ekstrim, najis berat, yang kalau kita kesenggol saja dengan zat babi ada prosedur toharoh khusus, 7 kali dengan air, 1 kalinya dengan tanah ya. Nah termasuk apalagi ya, di sini ada gambar apa lagi nih, di sini ada gambar apa lagi nih, coba kita lihat. Oh nggak ada gambarnya ya. Iya saya mau kasih lihat. Jadi obat itu banyak, obat-obat kimiawi, suntikan itu banyak yang mengandung zat babi. Nggak kurang-kurang suntikan meningitis buat berangkat umroh haji ya kan, itu mengandung enzim babi. Bayangkan mau pergi ibadah, mau berdoa di tempat-tempat mustajab, tapi darah kita mengandung babi karena disuntikin ya zat yang mengandung enzim babi. Gimana coba ngebersihinnya? Minum gelas 7 air
satunya tanah gitu, gluk 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 gitu. Terus goyang-goyangin badan gitu, nggak ngepek ya. Nah jadi banyak sekali bahan sekarang sudah terbuat dari babi ya. Senar-senar biola, senar gitar itu banyak yang terbuat dari babi ya. Bahkan ini tadi ada yang mengkhawatirkan nih ya, sarung tangan kulit ya kan, itu ada yang dari kulit babi. Jas kulit, tas topi kulit, sepatu kulit, hati-hati ya. Jangan salah beli jaket kulit Anda beli karena mau pergi ke haji gitu kan, dingin di Madinah nanti gitu. Nggak taunya salah beli jaket dari kulit babi. Oh, masuk ke Masjidil Nabawi kan, senggol sini, senggol sana. Waduh, apa jadinya jamaah tuh? Ya kan? Ini era babi gitu loh. Dan ini nggak sampai ke situ saja, sampai ke anak kecil juga dikondisikan untuk senang dengan babi. Coba lihat sosok-sosok animasi yang imut-imut kan babi gitu. Jadi anak kecil senang. Terus kita nggak sadar, kita bilang, "Dek, nak, ya kan, tolong dibiasakan nabung di celengan." Kenapa mesti celengan? Gitu. Piggy bank, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini babi, ya. Jadi pantas kalau Nabi Isa alaihissalam nanti salah satu tugasnya membunuh babi. Karena udah parah gitu loh, udah kronis ini. Makanya kita harus benar-benar waspada, jangan sampai keluarga kita ya kena efek dari dunia yang sudah kebabian ini. Gitu. Dan pernah ada penelitian di Malaysia, sepasang jantan betina babi masuk ke dalam satu tempat. Kemudian sepasang domba atau kambing jantan betina masuk ke satu tempat. Ya karena mereka jantan dan betina, mereka berhubungan lah ya. Mereka berjima gitu loh. Ya. Nah, kemudian nggak berapa lama setelah itu di kandang babi tadi dimasukkan lagi satu babi jantan. Nah, babi jantan ini terus berbuat dengan yang betina tadi. Nah, jantan yang pertama nonton aja. Sementara begitu kambing jantan dimasukkan ke dalam kandang kambing jantan betina tadi, si kambing jantan ini mau mendekati yang betina, langsung diseruduk sama jantan yang pertama. Artinya apa? Artinya orang kalau makan babi, jiwanya sifatnya mirip babi, nggak jadi punya gairah, nggak punya kecemburuan ketika pasangannya dicolek-colek sama laki-laki lain. Gitu. Itu yang disebut dengan penyakit dayus ya, dayus ya. Allah melaknat seorang laki-laki yang nggak punya kecemburuan ketika istrinya digodain laki-laki lain, ketika istrinya keluar rumah memperlihatkan aurat, ketika istrinya dia biarkan memajang wajahnya di sana sini gitu ya. Ini dayus, penyakit. Jangan-jangan udah kebabian gitu ya. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sementara dalam hadis tadi dikatakan bahwa Isa alaihissalam akan memerangi manusia sehingga memeluk Islam. Maka di zaman Isa alaihissalam nantilah ayat ini benar-benar terlihat. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan oleh Allah atas segenap agama lainnya, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian kita lewati ini tadi sudah selesai ya kan? Sekarang bagian terakhir, Al-Masih ibnu Maryam alaihissalam menanggulangi Ya'juj wa Ma'juj ya. Jadi di dalam hadis panjang sekali hadisnya disebutkan Isa alaihissalam mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, masuk kota Lut, lalu membunuhnya di situ. Setelah itu Isa putra Maryam mendatangi kaum-kaum beriman yang dijaga Allah dari Dajjal. Jadi saya sudah pernah menjelaskan waktu membahas Al-Mahdi ya, bahwa ada orang-orang beriman yang karena satu dan lain sebab nggak bisa gabung dengan Al-Mahdi, nggak bisa gabung ke khilafah. Akhirnya mereka tinggal tercecer-cecer di berbagai negeri yang jauh dari khilafah. Mereka bikin kampung akhir zaman sesama orang beriman. Akhirnya mereka didatangi Dajjal. Dan Dajjal mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Tapi orang-orang beriman ini istiqomah. Mereka bilang, Rabbunallah, Rabb kami Allah, anta al-masihud Dajjal, kamu ini sang pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah, dikasih neraka sama mereka. Dajjal memerintahkan langit jangan turun hujan, nggak turun-turun hujan. Dajjal memerintahkan bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhannya, nggak keluar tumbuh-tumbuhan. Sehingga hewan ternak kaum beriman ini bermatian bergelimpangan. Dan orang-orang beriman ini mengalami banyak penderitaan, aneka penyakit. Nah, mereka ini akan didatangi oleh Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal
dan Isa alaihissalam akan mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka kelak di surga nanti. Subhanallah, masih hidup di dunia oleh Isa alaihissalam dikasih jaminan akan menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena mereka lulus menghadapi ujian paling berat, yaitu Dajjal, ya. Saat mereka seperti itu, Allah wahyukan kepada Isa alaihissalam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, maksudnya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Tidak ada yang bisa memerangi mereka. Kenapa nggak bisa diperangi? Karena jumlah mereka fantastis, banyak sekali. Dalam salah satu riwayat diterangkan satu muslim akan berhadapan dengan 999 Ya'juj wa Ma'juj. Ya nggak mungkin bisa dilawan lah. Jumlahnya nggak imbang, ya. Maka Allah perintahkan kepada Isa alaihissalam, giringlah hamba-hambaku ke bukit Tur Sina maksudnya. Maka Allah kirim Ya'juj wa Ma'juj, dari segala penjuru mereka datang dengan cepatnya. Lalu yang terdepan dari Ya'juj wa Ma'juj melintasi Danau Tiberias, Tobari itu Danau Tiberias, minum. Kemudian yang belakangan melintasi, mereka berkata, loh tadi di sini ada airnya, nggak kebagian mereka. Pertama karena memang Danau Tiberias sudah tinggal sedikit airnya, dan kedua karena jumlah mereka yang sangat fantastis. Jadi yang bagian depan masih kebagian, bagian belakang nggak kebagian, ya. Terus apa yang terjadi? Nabi Allah Isa alaihissalam dan kaum beriman dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih berharga, lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang di antara kalian saat ini. Siapa yang tahu 1 dinar emas sekarang berapa harganya? Kira-kira 2 juta rupiah plus ya. Jadi di masa nanti Isa alaihissalam dan orang beriman dikepung di bukit Tur itu oleh Ya'juj wa Ma'juj, kondisinya sedemikian mencekam sampai-sampai Nabi menggambarkan 1 kepala kerbau masih lebih berharga daripada punya 100 dinar. 100 dinar kalau dikali 2 juta, 200 juta rupiah. Nggak ada gunanya uang kalau kita sedang dikepung musuh, karena uang itu nggak bisa kita pakai untuk belanja ke pasar. Tapi kalau ada kepala kerbau masih bisa digunakan untuk apa? Untuk dimasak, dimakan. Gitu. Logistik kan? Gitu. Nah, selanjutnya kemudian Nabi Isa alaihissalam dan kaum beriman berdoa. Jadi nggak ada jalan lain yang bisa mereka lakukan, memerangi nggak bisa, ya kan? Akhirnya satu-satu senjata yang dipakai adalah doa. Maka Allah kabulkan doa itu, Allah kirim cacing di leher mereka, Ya'juj wa Ma'juj, maka mereka pun mati seperti matinya 1 jiwa. Jadi mati seketika, gitu. Kena wabah penyakit. Lalu Isa alaihissalam dan kaum beriman datang. Tidak ada sejengkal tempat pun melainkan sudah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk dari Ya'juj wa Ma'juj. Jadi mereka turun dari bukit Tur, ingin memeriksa keadaan, ternyata tidak ada satu tempat pun yang bisa dipijak. Karena apa? Jasad-jasadnya Ya'juj wa Ma'juj bergelimpangan, saling tumpuk menumpuk sampai nggak ada tempat yang bisa dipijak, ya. Maka Isa alaihissalam dan kaum beriman berdoa lagi kepada Allah. Kemudian Allah kirim bantuan berupa burung seperti leher onta. Burung itu sejumlah jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj itu. Burung-burung itu membawa mereka, jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj, dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah, ya. Burung itu membawa mereka dan melempar mereka seperti yang dikehendaki Allah. Lalu Allah turunkan, Allah kirim hujan kepada mereka, membersihkan bumi dari segala virus-virus, ya, bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj tadi, ya. Maka tidak ada rumah dari bulu maupun rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi sampai meninggalkan genangan di mana-mana. Allah berkahi kesuburannya sampai sekelompok manusia cukup dengan unta perahan, 1 kabilah cukup dengan sapi perahan, beberapa kerabat cukup dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah kirim angin sepoi-sepoi, mencabut nyawa setiap mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka, dan orang-orang yang tersisa tinggallah manusia-manusia yang paling buruk. Nah, mereka ini melakukan hubungan badan secara terang-terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka lah kiamat akan terjadi, ya. Jadi ini dunia sudah mau berakhir, benar begitu. Nah, tapi yang ingin saya gambarkan adalah setelah Ya'juj wa Ma'juj yang dibasmi oleh Allah Ta'ala, dunia mengalami kedamaian singkat sekali, tetapi kedamaian itu dirasakan betul, ya. Ada hadis yang lain lagi bisa memberikan gambaran juga kepada kita dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, Ya'juj wa Ma'juj akan dibukakan jalan keluarnya, lantas mereka keluar sebagaimana yang difirmankan Allah, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj wa Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Surat Al-Anbiya ayat 96. Kemudian Ya'juj
menguasai bumi seluruhnya, dan sebagian kaum muslimin berpihak ke golongan mereka. Jadi sebagian kaum muslimin jadi pengkhianat, bergabung dengan Ya'juj Ma'juj, sehingga sisanya berada di kota-kota dan di benteng-benteng beserta hewan ternak mereka. Ketika mereka melintasi sungai Ya'juj Ma'juj, mereka minum dari air sungai itu sehingga mereka tidak menyisakan satupun di dalamnya. Lalu kelompok yang terakhir dari mereka melintas, maka salah seorang dari kelompok itu berkata, sungguh dahulu tempat ini mengalirkan banyak air, tapi mereka nggak kebagian karena mereka belakangan, ya. Kemudian muncullah seorang dari Ya'juj Ma'juj ke atas bumi sambil berteriak, mereka semua penghuni bumi kami sudah atasi, ya, kami sudah selesai mengalahkan mereka, dan sehingga kami sekarang akan menantang penduduk langit. Jadi mereka menyebar kekacauan kemana-mana sampai mereka merasa sudah menguasai semua penghuni bumi. Terus mereka bilang sekarang kita akan lawan penghuni langit, ya, penduduk langit. Apa yang dilakukan? Seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Di hadis yang lain dikatakan rame-rame mereka mengarahkan panahnya ke langit, ya. Maka tombak itu kembali dengan berlumuran darah, ya, membuat mereka semakin yakin bahwa mereka telah mengalahkan penduduk langit, ya. Ini istidraj sebenarnya. Ini cara Allah membuat Ya'juj Ma'juj semakin sombong, takabur, begitu. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, Allah utus sekawanan binatang seperti ulat atau belatung pada belalang, lalu menyerang leher-leher mereka sehingga mereka mati bergelimpangan layaknya matinya belalang, dan mereka saling bertumpukan, ya. Pada pagi harinya kaum muslimin tidak mendengar suara mereka, maka mereka saling bertanya, siapa kiranya seorang laki-laki yang menggadaikan dirinya dan berani melihat apa yang mereka perbuat. Ya, karena dari tadi sebelumnya waktu mereka dikepung sama Ya'juj Ma'juj, mereka dengar suara gemuruh kan di luar sana, orang manusia begitu banyak, Pak. Tiba-tiba bangun pagi nggak ada suara sama sekali, gitu. Nah, akhirnya turunlah seorang laki-laki dari mereka yang menyiapkan dirinya untuk mereka bunuh, untuk dibunuh Ya'juj Ma'juj. Artinya orang yang berani mati, ya. Namun laki-laki itu mendapati mereka Ya'juj Ma'juj telah mati terbunuh. Maka dia pun berseru kepada kaum muslimin, bergembiralah kalian, musuh kalian telah binasa. Maka orang-orang pun keluar dan melepaskan ternak-ternak mereka. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak kecuali hanya tersisa daging-dagingnya saja. Lantas ia bersyukur atasnya sebagaimana sebaik-baiknya syukur dari tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan siraman air, ya. Baik. Kemudian suasana dunia ini, ya, setelah Allah memindahkan jasad-jasad tadi ke tempat oleh binatang burung tadi, ya, turun hujan, dunia bersih. Nah, setelah itu digambarkan dalam hadis ini, Isa putra Maryam turun sebagai hakim yang adil, kemudian dia akan hancurkan salib, bunuh babi, mengembalikan perdamaian, pedang-pedang nanti berfungsi sebagai sabit. Jadi nggak ada lagi guna pedang itu sebagai alat perang. Hilanglah semua racun makhluk yang beracun. Langit menurunkan rezekinya, bumi mengeluarkan berkahnya. Sampai-sampai seorang anak kecil bermain-main dengan ular besar, sedangkan ular itu tidak membahayakan dirinya, ya. Sampai-sampai serigala menggembalakan domba, sedangkan serigala itu tidak membahayakan domba tersebut. Sampai-sampai singa, tadi serigala, ya, sekarang singa menggembalakan sapi dan singa itu tidak membahayakan sapi itu. Jadi dunia benar-benar damai, tapi ini nggak berlangsung lama, ya. Nah, bagian terakhir sekali, Al-Masih Isa ibnu Maryam tinggal di dunia selama 40 tahun, wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadisnya sebagai berikut. Pada masa kepemimpinan Isa alaihissalam, Allah binasakan semua agama selain Islam. Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Isa alaihissalam tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu dia meninggal, kaum muslimin menyolatkannya. Nah, ada dua pendapat ulama tentang 40 tahun tinggal di dunia ini, Pak. Ada kelompok ulama yang mengatakan 40 tahun ini total masa hidupnya Isa alaihissalam. Zaman dulu ketika hidup di tengah-tengah Bani Israel, kemudian dia dituduh sebagai pengacau itu, terus sampai diangkat ke langit, plus nanti ketika dia turun, total itu 40 tahun. Sedangkan Isa alaihissalam diangkat ke langit usia berapa? Usia kahlan. Kahlan itu usia antara 30-35 tahun. 33 tahun lah kira-kira. Berarti kalau pendapat pertama ini, nanti setelah turun dia berapa lama lagi hidupnya? Kok 5 tahun? 7 tahun, ya.
33 tahun dulu plus nanti 7 tahun. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Isa alaihissalam itu turun nanti pada usia 33 tahun terus menyisakan hidupnya 40 tahun. Jadi dia wafat usia 73 tahun ya. Ada dua pendapat ini. Kita nggak usah pedulikan dua pendapat itu. Nggak usah ribut gitu loh. Ya, sampai akhirnya bikin kelompok ini, kelompok itu gitu, nggak usah. Ya kan? Yang penting kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita di masa Isa alaihissalam, maka kita ya akan menyaksikan dunia ini dalam keadaan damai yang luar biasa. Kalau saya sendiri condong pada pendapat yang kedua, bahwa Isa alaihissalam itu hidup nanti ya selama 40 tahun, menyelesaikan ya 40 tahun sisanya gitu. Ya, wallahu alam bisawab. Dengan demikian selesailah kajian kita tentang Isa alaihissalam, dan seperti biasanya sebelum saya tutup, bagi bapak dan ibu yang ingin memperhatikan sedikit tambahan ilmu mengenai akhir zaman, kami sudah menulis beberapa buku tentang akhir zaman. Ada 4 buku, walaupun buku pertama sekarang sedang direvisi jadi nggak ada stoknya, yang judulnya Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat. Tapi buku tentang Dajjal ada, tentang Al-Mahdi ada, tentang Isa alaihissalam ada. Dan tentunya buku yang sangat saya anjurkan Anda miliki juga adalah ensiklopedia akhir zaman ini. Bagi Anda yang nggak kebagian, seandainya memang habis, Anda bisa kontak ke nomor ini untuk memesan via WhatsApp atau SMS, baik buku ini maupun buku yang sebelumnya tadi. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti ya tentang akhir zaman ini, kami juga punya Instagram dengan judul ya @bolehjadikiamatsudah_dekat ya. Demikianlah saya cukupkan dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Rini dari Buah Batu mau bertanya tentang yang membaiat Ahmadi, itu kan nanti apakah ada disebutkan nanti ada kaum perempuan, apakah kalau tidak ada kaum perempuan pada saat itu di mana? Itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ditampung dulu Ustadz ya. Ya. Ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Mutia dari Cimahi. Saya mau tanya, soalnya agak kebingungan dengan kajian Ustadz barusan. Sebelumnya saya pernah ikut kajian di beberapa tempat. Ada salah seorang dari Ustadz juga membicarakan masalah Dajjal. Saya pengen bertanya, apakah benar Dajjal itu, yang dimaksud dengan Dajjal itu adalah Samiri yang di dalam Al-Quran? Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi, bapak-bapak ada? Tidak ada? Ya, ada. Silakan jadi pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai pasukan Ahmadi atau Nabi Isa, itu gimana sih ciri-cirinya kalau boleh di ini? Nanti yang apakah ciri-ciri tersebut sudah ada sekarang gitu atau gimana? Makasih. Baik, 3 pertanyaan sudah kita tampung. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan dijawab bulan depan. Ya, oh kelamaan Ustadz, sekarang aja katanya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada para penanya. Pertanyaan pertama dari Ibu Rini ya. Apakah kaum perempuan ikut membaiat Al-Mahdi? Ya. Jadi begini, hadis Nabi tentang pembaiatan Al-Mahdi itu berbunyi, fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan 'ala thalji, yang artinya apabila kalian sudah menyaksikan kehadiran Al-Mahdi, hendaknya kalian berbaiat kepadanya atau dengannya ya, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju ya. Nah, kalimat ini adalah kalimat perintah yang bersifat umum. Kalau dia bersifat umum berarti dia berlaku kepada laki perempuan, tua muda, begitu ya. Sebab kemunculan Al-Mahdi itu di tengah-tengah suasana dunia di mana umat Islam itu sedang benar-benar dalam kondisi gelap gulita.
Di babak keempat ini ya, ingat babak keempat ini babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Sampai Nabi pun menyebut babak keempat ini dengan sebutan yang mengenaskan ya. Jadi mari kita lihat gambaran tentang periodisasi tadi. Nah ini, jadi kalau kita lihat periodisasi ini dari 5 babak perjalanan umat Islam. Babak di mana umat Islam di bawah garis merah berapa kali? Sekali ya. Sekali dengan di bagian pertama juga ada tapi sedikit. Jadi bagian pertama perjalanan umat Islam itu dipimpin Nabi itu, ya kan? Itu sebelum hijrah ke Madinah. Itu kita kondisinya juga di bawah garis merah. Nabi dan para sahabat ketika berjuang di Mekah, mereka minoritas, mereka tertindas, mereka terbatas ruang geraknya, sehingga mereka tiap hari mengalami kriminalisasi, penzoliman, mirip kayak kita sekarang. Cuma skalanya beda. Dulu skalanya skala Mekah atau skala Jazirah Arab paling jauh, tapi sekarang skalanya skala apa? Skala global, dunia gitu loh. Ditambah lagi yang memimpin dunia sekarang ini dikasih sama Allah, pintu-pintu dunia dibukakan, teknologi canggih diberikan, sehingga semua teknologi canggih itu digunakan oleh para penguasa dunia yang kafir ini untuk memperbanyak orang yang ikut menjadi kafir gitu. Kan ada ayatnya, tolong dicatat nanti diperiksa di rumah masing-masing, surat Al-Baqarah 217. Saya ulangi, Al-Baqarah 217. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir tidak henti-hentinya memerangi kalian 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Itu ciri khas orang kafir itu. Secara umum. Nah apalagi sekarang orang kafir mimpin dunia dengan segala kecanggihan teknologi. Ya semua digunakan untuk bagaimana caranya orang beriman ini tidak beriman lagi. Makanya babak keempat ini memang babak yang kelam sekali, luar biasa. Dan karenanya Nabi juga sampai menggambarkan ini merupakan qita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Ya kan ada hadisnya itu. Atau di hadis yang lain Nabi mengatakan ayyamus sabr, ada hari-hari di mana kita dituntut kesabaran. Nah ini sekarang ini. Karena bayangkan di babak keempat ini yang mimpin Nabi saja nyebutnya mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Anda merasakan dunia sekarang ini pahit sekali bagi Islam dan kaum muslimin, kenapa? Karena yang mimpin dunia ya pada umumnya tidak peduli dengan cahaya petunjuk Allah sebagai acuan dalam memimpin. Sesat mereka gitu loh. Makanya saya heran kalau ada pengajian mengatakan pemimpin sesat gini kudu ditaati terus. Heran saya, nggak ngerti saya, ya kan? Di mana ini logikanya, ya kan? Memang betul ada hadis-hadis Nabi mengatakan pemimpin wajib ditaati, tapi ada hadis juga loh Nabi mengatakan akan tiba nanti penguasa-penguasa yang kalau kalian datangi mereka, kalian benarkan kedustaan mereka, kalian dukung kezaliman mereka, laisa minni, orang itu bukan bagian dariku dan aku bukan bagian dari dia. Dan barang siapa tidak mendatangi mereka, tidak mendukung kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, fahuwa minni, dia bagian dariku dan aku bagian dari dia. Bayangkan, kira-kira Nabi maksud zaman kapan itu? Ya zaman kita sekarang, zaman now gitu ya. Nah jadi ibu, Nabi terus mengatakan kalau kalian mendengar kabar, kalian menyaksikan Al-Mahdi muncul. Al-Mahdi ini kan certified leader ya, pemimpin yang dapat sertifikat dari Allah dan Rasulnya di tengah-tengah zaman di mana nggak ada pemimpin yang dapat sertifikat. Ketawa, ya kan? Berarti kalau kita udah dengar datang pemimpin seperti itu, pantas nggak kita ikut dalam kepemimpinannya? Pantas nggak? Pantas banget. Makanya Nabi suruh kita sekalipun harus merangkak di atas salju. Dan itu berarti apa? Seluruh umat Islam, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, gitu, sedapat mungkin penuhi perintah itu.
Karenanya ada dua penafsiran tentang sekalipun harus merangkak di atas salju. Ada penafsiran kiasan dan ada penafsiran sebenarnya. Jadi kiasan aja tuh untuk menggambarkan sulit keadaan, tetap usahakan. Tapi ada juga yang berpendapat nanti efek dari dukhon, hantaman keras dari langit, dunia ini cuacanya berubah sampai di Mekah turun salju gitu. Makanya nanti berbaiat ke Mekah itu ada saljunya ya. Jangankan nanti, sekarang aja cuaca sudah aneh kan. Baru tahun ini, winter tahun ini di Amerika Serikat, di California turun salju, belum pernah sebelum-sebelumnya. Bayangkan, emangnya bagi Allah sulit untuk menurunkan salju di Mekah? Kan nggak sulit gitu. Jadi begitu ya Bu ya. Nah tapi sudah menentu teknis berbaiatnya sebagaimana teknis berbaiatnya para sahabiat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bersentuhan tangan ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki bersentuhan tangan ya kan. Tapi kalau dengan Al-Mahdi nanti kaum wanita muslimat mungkin menjabat tangan ya, entah wanita mana, mungkin wanita istrinya Al-Mahdi, wallahu alam gitu. Tapi yang pasti tidak boleh tentunya laki-laki ajnabi bersentuhan tangan dengan wanita muslimah lainnya yang juga ajnabi bagi dia. Baik, pertanyaan kedua dari Bu Rini tadi ya, Bu Rini. Jangan lupa daftar Bu Rini ya. Ya, daftar registrasi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Ibu Fulanah, saya nggak tangkap namanya, mohon maaf ya. Ibu bertanya, benarkah bahwa yang namanya Dajjal itu adalah sosok Samiri? Ya, Samiri ini sosok Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam waktu pindah dari Mesir menuju ke Palestina, belum sampai masuk ke dalam Palestina ya, sempat di satu wilayah tertentu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk pergi ke ke Tur Sina, ke Sinai untuk menerima Ten Commandments ya. Nah dia tinggalkan Bani Israel kaumnya, dia titipkan kepada saudaranya Harun alaihissalam, seorang nabi juga. Nah Harun ini mentalnya, sikapnya tidak seperti Nabi Musa alaihissalam yang tegas, yang keras gitu. Nabi Musa alaihissalam itu tegas keras gitu. Kalau Harun itu lembut orangnya. Nah selama Nabi Musa alaihissalam pergi, muncullah si Samiri ini. Samiri ini seorang laki-laki yang suka main jin gitu, ya kan? Nah terus dia bikin patung sapi emas ya. Sedemikian rupa sapi emas itu dibuat, isinya kosong, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga kalau angin berlalu sapi itu berbunyi gitu ya kan. Nah dia katakan ini sapi inilah yang harus kita sembah. Nah terus disembahlah sapi itu oleh Bani Israel begitu. Nah Samiri ini ketika Musa alaihissalam kembali dari khalwatnya dengan Allah Ta'ala, mendengar bahwa kaumnya selama dia pergi menyembah sapi ini, marahlah Musa alaihissalam. Dan Samiri dihukum dalam bentuk apa? Dia diisolasi, diasingkan dan tidak boleh berinteraksi dengan siapapun dari Bani Israel begitu. Nah ada pendapat mengatakan Dajjal itu Samiri itu Dajjal. Nah saya cuma bisa mengatakan bahwa pendapat ini tidak bisa kita terima kalau nggak ada dalilnya ya. Karena perkara Dajjal perkara ilmu anil ghaib, ilmu tentang perkara yang gaib. Tidak bisa kita tahu perkara yang gaib kecuali kalau ada dalilnya, ada nasnya dari Allah atau dari Rasulnya. Kalau nggak ada nasnya, sejauh ini saya nggak pernah temukan nas yang mengatakan bahwa Dajjal itu Samiri itu Dajjal, nggak pernah saya temukan. Lain halnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal. Ibnu Sayyad ini warga di kota Madinah yang hidup di zaman Nabi dan para sahabat. Dia Yahudi. Ya. Ada beberapa sahabat dan diantaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat mulia, sahabat utama ya, yang sampai berani bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal. Tapi ketika Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi untuk membunuh Ibnu Sayyad karena meyakini dia Dajjal, Nabi menjawabnya begini, ya Umar, jangan kau lakukan itu. Karena kalau memang dia benar Dajjal, engkau tidak bisa membunuhnya. Ya, Dajjal itu jatahnya Isa alaihissalam kan? Dan kalau dia bukan Dajjal, engkau zalim. Begitu. Nah, pembicaraan tentang Ibnu Sayyad ini benarkah dia Dajjal atau bukan, ini panjang sekali. Di kalangan ulama sendiri terjadi banyak perselisihan pendapat. Nah, kalau Anda ingin tahu tentang masalah ini agak lebih mendalam, silahkan pelajari kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Ada bab khusus tentang masalah Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan, gitu. Tapi saya tidak merasa kompeten untuk menguraikannya di sini, ya. Karena apa? Karena memang ini bukan konsumsi kita orang awam, ini konsumsi para ulama.
Ya, mereka yang lebih patut membicarakan tentang hal itu. Nah, tapi yang kalau Dajjal itu Samiri Dajjal itu sama sekali saya nggak pernah dengar ada nasnya, ada dalilnya. Wallahu alam bissawab. Terus pertanyaan yang ketiga, apa ciri-ciri pasukan Isa alaihissalam atau ciri-ciri pasukan Al-Mahdi? Ya. Ciri-ciri pasukan Al-Mahdi sudah barang itu ciri-ciri pasukan Junudullah, Hizbullah, ya, pasukan Allah, partai Allah, ya kan? Nah, bagaimana ciri-cirinya partai Allah itu? Ya, kita bisa lihat dalam Al-Quran. Di surat apa? Surat Al-Ma'idah. Ayat keberapa? Ayat ke-54. Silahkan Anda lihat di rumah nanti, tapi saya akan perlihatkan di sini juga untuk membantu Anda memahaminya. Ya, mari kita lihat surat Al-Ma'idah ayat 54. Saya sering menyebut, atau sebagian orang sering menyebut ini ayat pergantian generasi. Bunyi ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Itu ciri pertama dari pasukan Hizbullah, partai Allah, ya. Cirinya mereka dicintai Allah dan mereka pun mencintai Allah. Terus ciri yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut terhadap sesama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap punya wibawa, punya kehormatan diri menghadapi orang kafir. Jadi sikapnya enggak inggih-inggih sama orang kafir gitu, ya kan? Sikapnya punya izzah, punya kemuliaan, punya dignity, punya marwah, ya, di hadapan orang kafir. Sekalipun orang kafirnya kaya, sekalipun orang kafirnya punya kecanggihan teknologi, ya kan, dia pandang sebelah mata. Karena apa? Karena kafir, gitu loh. Nah, terus yang ketiga, yang keempat, ciri mereka apa? Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Mau dituduh intoleran kek, mau dituduh radikalis kek, mau dituduh teroris kek, pokoknya kalau dia berjuangnya di jalan Allah, ya, laumata laim, ya peduli amat orang mau menilai apa. Aku bukan berjuang untuk mengejar keridhaan engkau wahai manusia, tapi aku berjuang karena mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya apa? Ya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Demikianlah karunia Allah diberikan Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Nah, ayat 55-nya menegaskan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan salat, menegakkan zakat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada hukum Allah, kepada aturan Allah. Nah, ayat 56-nya itu kuncinya. Wa may yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman menjadi tempat dia menyerahkan walaknya, loyalitasnya, kepatuhannya, maka kata Allah, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka Hizbullah akan meraih kemenangan, pasti meraih kemenangan. Nah, ini ciri-ciri dari junudullah, tentara-tentara Allah, ya. Dan otomatis ini juga ciri dari pasukan Al-Mahdi, gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau Anda ingin menjadi bagian dari pasukan Al-Mahdi, penuhilah kriteria dari ciri-ciri pasukan Allah itu. Niscaya nanti Allah akan memberlakukan hadis Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana ruh yang saling kenal akan dipertemukan, mana ruh yang saling mengingkari akan dipisahkan. Jadi kalau ruh kita selama ini istilahnya nggak dicintai Allah, nggak mencintai Allah, gitu ya. Kita nggak mencintai Allah, bagaimana mungkin akan menjadi bagian dari Hizbullah? Kita nggak lemah lembut sama orang mukmin, ya kan? Ketemu orang mukmin bawaannya berantem melulu, gitu kan? Ketemu orang mukmin ditahdzir gitu, ya kan? Udah bagus ustadz yang bagus, ditahdzir juga, gitu ya. Gimana ceritanya nih, gitu? Mana ini adzillatin alal mu'minin? Sebaliknya orang kafir akrab banget sama orang kafir, nggak ada menunjukkan dignity di hadapan orang kafir.
mentalnya lemah sekali, baru dikasih berapa juta rupiah, oh udah keok langsung, ya kan? Itu. Dan nggak mau berjihad, boro-boro berjihad, nyebut jihad aja nggak berani, gitu. Nggak boleh diomongin, jihad ini nggak boleh diomongin, gitu. Sehingga loyalitasnya nggak jelas, bukan ke Allah dan Rasulnya, bukan ke orang-orang beriman yang loyal pada Allah dan Rasulnya, gitu. Ya, sampai bisa error gitu. Udah jelas penguasa yang kategorinya tampaknya sudah error begitu, masih dibilang kita harus taati, ini ulil amri, harus kita taati. Loh, bagaimana ulil amri ada definisinya gitu. Kalau nggak memenuhi definisinya, ngapain kita sebut-sebut ya ulil amri? Sama, kita mau jadi bagian dari Hizbullah, nggak memenuhi kriteria Hizbullah, nggak bisa jadi Hizbullah. Sekalipun udah bikin plakat nama dipasang di sini Hizbullah gitu kan, ya bukan Hizbullah. Gitu, ya. Jadi kita tidak mengandalkan sebutan, tapi yang kita andalkan adalah pensifatan, ya, nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan kelompok tertentu, itu yang akan menandakan dia itu sebenarnya masuk kemana, gitu, ya, jelas ya. Wallahu a'lam bishawab.